Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kita supervisi ke proyek di Boyolali, Jawa Tengah dengan ukuran kandang 12 x 117 meter, 2 lantai, menggunakan peralatan full otomatis dari nipple drinker, pan feeder otomatis, cooling pad exhaust, dan heater, serta dilengkapi dengan lampu LED. Lalu untuk dinding kanan kiri menggunakan herbal full di aci ya. Terlihat pemasangan sudah 98%, artinya 2% untuk pengecekan dari segi kelistrikan, dari segi kebocoran nipple drinker, pan feeder otomatis, auger spiral yang akan dicoba. Di sini sudah terinstalasi semua, artinya penggunaan pan feeder 3 len yang akan dijalankan atau dioperasikan. Namun nantinya ada penambahan 1 lajur atau 1 len. Sementara dibuatkan jalurnya terlebih dahulu, tetapi menggunakan super feeder manual. Ya, terlihat di sini instalasi peralatan atau instalasi exhaust di bagian bagian box fan. Artinya kabel sudah terpasang dan terinstal dengan baik. Nah, di sini ada puli penghubung nipple drinker, itu ada kendala sedikit. Artinya di sini kita berkunjung untuk pengecekan dari segi item atau peralatan ya. Untuk penggunaan kabel di sini sudah terpasang dan disambung di panel box. Nah, di sini panel box untuk pan feeder. Pan feeder di sini dipasang dekat dengan dinamo spiral atau dinamo pan feeder yang mana dekat dengan exhaust. Artinya penggunaan kabel cukup sedikit, tetapi anak kandang lebih prihatin dalam hal untuk penggunaan dengan jarak gudang di ujung cooling pad dan penggunaan panel auger itu di ujung exhaust. Jadi jika nanti digunakan, nantinya ABK berjalan sampai ujung, sekalian pengecekan ayam di dalam atau di area belakang kandang atau yang di dekat exhaust. Di sini untuk panel box auger sedang instalasi atau sedang melakukan penyambungan kabel dari dinamo serta dari sensor auger. Dan penggunaan sensor di sini 3 lajur menggunakan 3 unit per line 1 unit dengan merek IFM
Jerman punya. Dan di sini auger, sensor auger dipasang di pan feeder di bagian ujung ataupun di bagian pan feeder sekitar 4 atau 5 lajur, 5 pan feeder ya. Jadi satu tiang 4 pan feeder kurang lebih dikurangi antara 4 dan 5. Jadi di titik ujung dinamo maju kurang lebih sekitar pan feeder 4 atau 5. Nah, kita sedang pengecekan pan feeder, sensor pan feeder di sini belum terpasang, yang nantinya dipasang di leher pan feeder, yang mana di sini belum terpasang. Nantinya akan dipasang di bagian pan feeder mana yang akan disiapkan, gitu ya. Nah, sebelum dipasang kita lihat untuk leher pan feeder di sini kita putar. Untuk grillnya di sini pan feedernya menggunakan 6 grill, terlihat warna putih dan bodinya warna orange. Untuk pan feeder di sini pipanya 3 meter dengan lubang 4, artinya dengan jarak pan feeder satu dengan yang lain itu 0,75 meter atau 75 cm. Biasanya untuk pan feeder atau super feeder manual berjarak 1 meter. Untuk pan feeder di sini jaraknya 75 cm atau 0,75 meter. Itu ya penjelasan dari pan feeder otomatis, yang mana hopper juga dipasang 3 lajur di ujung cooling pad berdekatan dengan gudang ABK, yang nanti akan ditarik main hopper. Jadi gudangnya di atas karena kondisi kandangnya itu di bawah, dibantu dengan main hopper yang nanti untuk membantu ABK saat pemberian pakan. Jadi memudahkan ABK saat memberikan pakan dari main hopper melaju ke hopper utama dalam satu lainnya. Gitu ya, karena main hoppernya di sini belum diinstal, jadi kita membuat video yang sudah terpasang atau sudah terinstalasi ya. Dari ujung exhaust kita menuju ke area depan, dan sebelum ke depan kita pengecekan handwind dari nipple drinker ataupun pan feeder otomatis. Dari penampakan di sini pan feeder otomatis 3 lane dan super feeder manual 1 lane dengan jarak 1 meter yang tadi saya sebut. Dan di sini pembentangan dengan jarak 2 meter, artinya artinya itu dengan jarak 3 meter cukup. Tetapi di sini dengan kuda-kuda atau tiang penyangga konstruksi dengan jarak 4 meter, manakala untuk penyangga atas kayu itu sia-sia kita siasati dengan jarak 2 meter. Jadi untuk penambahan puli, penambahan klem seling ataupun peralatan lainnya yang digunakan di auger ataupun nipple drinker, perhitungannya itu kurang. Dengan hitungan 2 meter ada selisih jumlah penggunaan dalam satu lainnya. Tetapi itu tidak masalah dan bisa disiasati untuk penambahan puli serta perangkat lainnya. Dan di sini untuk handwind 3500 lbs yang digunakan untuk auger otomatis, kita pengecekan dari segi turun ataupun naik. Jadi menggunakan hand crank, 1 hand crank untuk 3 lane. Dan handwind nipple dengan tipe 1500 lbs itu sudah ada hand cranknya secara otomatis sepasang dengan handwindnya. Jadi tanpa hand crank untuk nipple drinker dengan handwind tipe 1500 lbs sudah terpasang dengan baik, dan kita cek satu persatu gitu.
Dari penampakan video kali ini terlihat cukup jelas penggunaan regulator juga satu lajur, karena di sini kandang standar, maka penggunaan regulator dipasang di bagian tengah membentang 60 meter ke kanan dan 60 meter ke kiri. Artinya pemasangan regulator di tengah dengan jarak panjang kandang 117 meter, hampir 120 meter, kurang 3 meter karena dipotong untuk area servis bagian exhaust yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan kali ini kita lanjut untuk panel auger, panel blower yang saya maksud tadi kita lewati, itu menggunakan 8 kipas dan climate control. Dan lanjut untuk penanganan dalam segi penyambungan nipple drinker pipa kotak itu sangat cukup riskan ya. Artinya jika belum pengalaman, maka akan terjadi kebocoran di bagian penyambungan nipple drinker pipa kotak. Pada umumnya biasanya digunakan dengan pipa bulat atau pipa lokal di Indonesia. Karena ini pipa kotak import, artinya penyambungan cukup riskan dan cukup berhati-hati untuk menghindari kebocoran di bagian penyambungan pipa nipple drinker. Untuk nipple kapsul pipa kotak cukup aman dan sepanjang 117 meter itu tidak ada kebocoran, dan di sini kebocoran terjadi di bagian penyambungan pipa kotak nipple drinker. Cukup diwaspadai dan berhati-hati jika menggunakan pipa kotak, artinya penyambungan sok pipa kotak di sini harus diperhatikan dengan baik-baik karena tekanan demi tekanan air yang ada itu cukup menetesi atau membasahi di bagian sekam nantinya yang akan ditabur di area lantai. Dan kita sedang mengobrol dengan seorang pegawai yang sedang instalasi atau pengecekan di mana nipple drinker di sini penyambungannya cukup baik atau tidak. Ternyata ada kendala di bagian penyambungan pipa kotak. Seterusnya kita lanjut untuk bagian cooling pad atau yang sering disebut inlet. Di sini dipasang menggunakan jendela ventilasi. Ya. Di sini terlihat untuk cooling padnya nanti bisa dibuka, bisa diturunkan sesuai kebutuhan angin yang digunakan saat brooding ataupun seterusnya. Dan penggunaan cooling pad di sini dengan satu sisi lebar cukup panjang ya, dengan pembagian 1:6, 1:6 atau 1:7 gitu. Saya lupa ya. Kita hitung dulu, 14,4 itu dibagi 60 artinya untuk satu sisinya itu 14,4 meter ya. 14,4 meter itu dibagi 60, satu sisinya itu kurang lebih 24 lembar. Terlihat terpasang dengan baik 24 lembar satu sisi perhitungan tepatnya itu 14,4 meter. Nah, di sini untuk cooling pad sudah terpasang, jendela cooling pad juga sudah terlihat terpasang dengan baik. Tinggal setting di mana dibuka ataupun ditutup nantinya sesuai dengan kebutuhan. Dan lanjut penerangan di sini menggunakan lampu LED.
cukup terang di siang hari kita pembuatan video saat ini, di mana lampu LED ini terpasang 3 lajur ya, terpasang 3 lajur dengan penerangan setiap lajurnya untuk menerangi, di mana dengan lebar 12 penggunaan lampu LED 3 lajur cukup baik. Dan lampu LED di sini memanjang dengan panjang 117 meter itu untuk penerangan dengan ketinggian plafon, dengan ketinggian tanpa plafon ya. Di sini karena penggunaan atap itu langsung digabung dengan bubble aluminium tanpa penggunaan plafon, artinya volume area kandang di sini cukup tinggi. Terlihat dari video ini dan video sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana kandang ini dinding full herbal atau paten tanpa hinwin tirai buka tutup. Untuk kebocoran atau terjadinya kebocoran itu sangat minim karena full herbal di aci gitu ya. Jadi minim kebocoran, tetapi resiko besar terjadi jika listrik terkendala atau listrik padam. Artinya dari fungsional genset harus dimaksimalkan. Paling tidak ada 2 genset yang mengcover kandang ini dengan penggunaan exhaust, penggunaan lampu, sanyo, heater, dan peralatan lainnya. Yang jelas dari penggunaan kelistrikan sudah disiapkan, di mana awal mulanya penggunaan dinding menggunakan herbal full itu kuncinya di genset. Sekali lagi di genset ya, jika ada kendala listrik itu gensetnya tidak boleh rewel. Kalaupun rewel atau kendala, artinya ada genset cadangan yang harus disiapkan. Begitu dari penjelasan cooling pad, kita lanjut untuk hopper. Dan hopper di sini yang saya sudah sebut di awal, pemasangan di area cooling pad yang nantinya akan dipasang main hopper berdekatan dengan area cooling pad, yang nantinya main hopper akan menuju ke setiap lane atau setiap lajur pan feeder otomatis. Di sini pengecekan spiral di bagian main hopper dari as penyangga atau as pengait spiral auger dengan hopper sudah dipasang dengan baik dan dimodifikasi ada penutup di bagian hopper dalam lajurnya. Dan di sini penutup ini dibuat menggunakan galvalum, bisa terlihat itu saya buka tutup untuk menghindari kemasukan atau benda lain masuk di area hopper yang nantinya akan melajur lewat pipa ataupun bisa mengganggu jalannya penggunaan operasional dalam hopper di sini ya. Jadi untuk menghindari kemasukan benda lain, kita siasati di hopper ini dengan pengadaan tutup menggunakan galvalum yang cukup sederhana, yang nantinya jika sudah dioperasionalkan atau dijalankan, tutup itu akan diambil secara langsung. Cukup membantu untuk tutup main hopper di sini jika ada pengecekan ataupun barang lain yang jatuh bisa mengakibatkan spiral putus ataupun bisa mengganggu jalannya
spiral spiral hopper pan feeder otomatis ini saat digunakan. Sudah cukup panjang 20 menit saya mengutarakan penjelasan di mana di kandang 12 kali 117 meter di part kedua di video kali ini. Kita lanjut dalam pengecekan nipple drinker yang saya sebut tadi, di mana penggunaan nipple drinker pipa kotak ini terjadi kebocoran dari segi penyambungan nipple drinker. Artinya SDM teknisi baru ini kurang pengalaman dari segi penyambungan drat atau penyambungan pipa kotak. Yang terjadi kebocoran seperti ini cukup fatal, dan sebelum penaburan sekam di sini pengecekan terlebih dahulu dari segi nipple drinker di bagian kapsulnya itu cukup aman, dan di sini nipple drinker pipa kotak memang kualitasnya lebih bagus dibanding nipple drinker pipa bulat yang mana menggunakan seal, dan seal itu lama-lama juga melemah, bisa terjadi kebocoran untuk menahan air dari kapsul tersebut. Untuk nipple drinker pipa kotak di sini menggunakan drat, artinya sangat minim sekali kebocoran yang terjadi. Tetapi di sini terjadi kebocoran dalam penyambungan pipa kotak dengan sok pipa kotaknya. Dari segi penyambungan lemnya kurang maksimal dan terjadi kebocoran. Ada beberapa titik, dan sebelum check-in harus selesai pengerjaan agar tidak mengganggu ABK dalam hal lainnya. Sudah cukup panjang saya berbicara di sini, dan penjelasan satu persatu saya utarakan untuk memberikan edukasi ataupun berbagi pengalaman di dalam video, dan semoga video ini bermanfaat untuk para peternak Nusantara. Artinya ada dokumentasi dalam setiap project dimanapun, selagi kita bisa berkunjung dan kita hadir, ada pembuatan video, di mana di luar Jawa juga ada, tetapi tidak semuanya terdokumentasi atau pembuatan video itu tidak beransur jalan karena operasional gitu ya. Tetapi untuk area Jawa Tengah ataupun sekitarnya, sebisa mungkin kita bisa berkunjung dan kita membuat dokumentasi dalam hal berbagi pengalaman ataupun pengembangan proyek lainnya. Gitu aja dari video ini, kurang lebihnya seperti yang kita lihat dari pengecekan exhaust sudah berjalan. Di sini ada 6 exhaust yang kita aktifkan, dan semua penggunaan exhaust ada 8 unit. Kita sengaja tidak dinyalakan semua karena takutnya sekamnya itu pada berterbangan, karena penaburan sekam ataupun bagian terpal dari posisi cooling pad belum ada penaburan sekam, jadi terpalnya itu berterbangan. Untuk menghindari itu kita tes 6 unit dan cukup berasa untuk udara yang dihasilkan. Semoga nantinya bisa memproduksi ayam boiler dengan hasil yang maksimal. Harapan saya IP-nya di atas 450 dan peternaknya bisa tersenyum serta bisa memikirkan kembali untuk lantai 1 yang akan diisi peralatan yang sama. Gitu ya, dari penampakan video ini sudah cukup dari luar sampai dalam.
dari peralatan yang digunakan di kandang ini kita jelaskan satu persatu. Dan terima kasih untuk kesempatan kali ini dalam pembuatan video. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm.
main hopper ini mburi kok kayak pipane. Nah kok siji, kayak single apa double? Single apa double? Jalure satu apa satu-satu apa? Kuwi. Heeh. Oke, nek dalan nang ngarep kok. Enggak, maksudnya single siji apa loro? Berarti ono telu. Heeh.